terkait vonis bersalah yang dijatuhkan Mahkamah Agung kepada Baik Nuril sebagai terduga korban pelecehan seksual oleh seorang oknum kepala sekolah. DPR RI menilai kasus yang menjerat Baik Nuril berkaitan dengan Undang-Undang ITE merupakan satu ketimpangan hukum yang terjadi di Indonesia, di mana para hakim hanya melihat aspek formil dan material tanpa pertimbangan hukum, tanpa fakta dan peristiwa, tanpa rasa keadilan dan nurani. Padahal seharusnya negara harus hadir untuk mencegah kekerasan seksual serta melindungi para korban. Nuril divonis bersalah karena merekam pembicaraan asusila kepala sekolahnya. Lebih dari 2 pekan ini, nama Baik Nuril menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena kasus yang dialaminya. Ia divonis bersalah oleh Mahkamah Agung karena dianggap melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan juga denda 500 juta rupiah. Baik Nuril Maknun divonis penjara karena merekam dan dianggap menyebarkan pembicaraan asusila kepala sekolahnya. Ratusan warga dari berbagai kelompok dan komunitas di berbagai kota di Indonesia melakukan aksi solidaritas yang menolak eksekusi Baik Nuril. Massa menganggap kasus Baik Nuril mencederai hukum dan menunjukkan ketidakadilan bagi perempuan yang mendapatkan pelecehan. Massa bahkan menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baik Nuril karena merupakan korban pelecehan seksual. Massa menuntut pembebasan Baik Nuril dan juga menuntut negara harus hadir untuk mencegah kekerasan seksual serta melindungi para korban. Apa kabar pemirsa? Salam jumpa kembali dalam program Aspirasi TV Parlemen, sebuah program yang mendalami isu-isu terkini yang menyangkut DPR RI. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan kasus hukum yang menimpa salah satu mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baik Nuril, yang merupakan korban pelecehan seksual oleh mantan kepala sekolah. Pada episode kali ini telah hadir di studio bersama kami Bapak Taufikul Hadi, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, dan juga Bapak Aziz Fauzi, kuasa hukum Baik Nuril. Apa kabar Mas Aziz, Pak Taufik? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat. Kita bahas masalah kasus Baik Nuril. Mas Aziz dulu bicara masalah kasus Baik Nuril. Apa yang terjadi jika misalnya masyarakat akhirnya melakukan demonstrasi besar-besaran? Ya, baik Mas Medi. Ya, beberapa minggu terakhir ini memang kita lihat antusiasme dari masyarakat untuk menyuarakan kasus Baik Nuril ini itu terasa sangat masif ya, hampir di beberapa daerah di Indonesia bisa kita lihat dari media. Saya kira ini tidak terlepas dari apa yang menimpa Ibu Nuril sejak awal, yang sebenarnya adalah korban kekerasan seksual itu dari atasannya justru dikorbankan kembali menjadi tersangka, kemudian menjadi terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Tentu ini sangat kita sayangkan. Penegak hukum tidak mampu melihat secara utuh akar persoalan, akar permasalahan. Seharusnya korban mendapatkan perlindungan dari negara, justru dijadikan tersangka untuk kesekian kalinya, dijadikan korban untuk kesekian kalinya, menjadi tersangka, terdakwa, dan terakhir terpidana. Terjadi pengkorbanan berganda, pengkorbanan yang terus berulang terhadap Baik Nuril. Saya kira ini yang memantik masyarakat di seluruh Indonesia untuk menyuarakan keadilan terhadap Baik Nuril. Kalau Pak Taufik, bicara masalah Baik Nuril ini kan menjadi satu fenomena hukum yang kadangkala kita merasa sebenarnya kasus ini menjadi di sisi lain misalnya harus dibatalkan kembali oleh pengadilan negeri. Nah, apakah memang seharusnya Baik Nuril itu menerima grasi misalnya seperti yang atau amnesti yang dituntutkan oleh masyarakat itu sendiri? Menurut saya lebih baik dilakukan upaya hukum dulu. Jadi kalau memang sekarang sudah ada putusan di tingkat kasasi, maka bisa di PK, ya.
Kan ada jalan nundu itu. Atas dasar apa? Atas dasar kemungkinan besar keputusan ini adalah ada kesalahan, ya. Kesalahan nyata dari perusahaan. Jadi bukan dari sisi novumnya. Karena itu menurut saya menyuruhkan kepada saudara baik Nuril ini untuk menempuh upaya hukum dulu, ya. Kalau gerasi dan sebagainya itulah seakan-akan dia sudah bersalah nanti, ya. Padahal dia belum tentu bersalah. Dan akal sehat kita juga tidak mengatakan dia bersalah. Ya, kita tahu posisi dia ini adalah di sana adalah posisi seorang karyawan, ya, pekerja, ya, bawahan, ya kan, yang dia harus berhadapan dengan atasannya atau orang yang lebih tinggi pangkatnya. Dari situ saja kita sudah mengetahui bahwa posisi Nuril itu adalah bukan posisi yang menjadi pihak yang memprovokasi, ya. Jadi akal sehat kita itu mengatakan bahwa Nuril ini harus mendapatkan perlakuan yang baik sebetulnya. Tetapi tiba-tiba sampai ke Mahkamah Agung putusan seperti itu. Jadi rasa ini adalah mengganggu betul, itu rasa keadilan masyarakat. Karena itu saya pertama adalah mengatakan bahwa ini harus ingat, ya, bahwa keputusan ini tidak baik. Ya, telah merusak keputusan, merusak citra keputusan yang dibuat terhadap para pencari keadilan. Satu-satunya yang bisa dilakukan saja adalah agar dia ini adalah tidak terjadi lebih lanjut yang dirasakan adalah pelecehan terhadap dia, maka dia mungkin merekamnya. Itu adalah bentuk dari upaya dia adalah membela diri. Nah, itulah menurut saya yang harus dipahami semuanya terhadap hal tersebut. Kalau itu adalah berlanjut kemudian terjadi pelecehan terhadap dia, apa yang harus dilakukan lantas? Ya kan? Kan itu semuanya menjadi seperti nasi jadi bubur nanti. Jadi yang dilakukan oleh Nuril ini, saya tidak menganggap itu adalah salah dalam rangka dia membela diri. Tapi kalau dari Mas Aziz sendiri, kalau kita bicara masalah kasus baik Nuril yang misalnya akhirnya kemarin dari pengadilan negeri akhirnya juga dibebaskan, artinya dari tuntutan hukum sendiri, tapi begitu masuk ke ranah Mahkamah Agung akhirnya bisa diterima hukuman dan harus menjalani hukuman misalnya denda 500 juta itu sendiri ataupun kurungan penjara. Nah, apakah memang setiap dari Nuril ini sendiri, ini kan masuk ke ranah Undang-Undang ITE yang memang ini masuk dijerat dalam kasus pencemaran nama baik, misalnya menyebarkan rekaman itu sendiri. Apa langkah-langkah dari kuasa hukum dari baik Nuril itu sendiri, Mas Aziz? Kalau untuk langkah yang saat ini dan yang pasti akan kita tempuh yaitu peninjauan kembali. Karena itu salah satu-satunya upaya hukum yang dapat kita tempuh terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan kasasi. Nah, sekarang ini yang sedang kami coba susun memori peninjauan kembalinya untuk kami upayakan selanjutnya supaya putusan di tingkat kasasi ini itu dapat dibatalkan oleh peninjauan kembali nanti di Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya kita menunggu dari putusan sudah keluar kemarin akhirnya untuk dari Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, kalau dari Undang-Undang ITE ini, Pak Taufik, sebenarnya masyarakat harus merasa ketakutan nggak sih dengan adanya Undang-Undang ITE ini untuk bisa mengeluarkan, merekam pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya misalnya akhirnya harus masuk ranah pidana itu sendiri? Tidak perlu khawatir dengan Undang-Undang ITE tersebut. Karena Undang-Undang ITE itu sebetulnya adalah untuk mengawal, ya kan, kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi fitnah. Ya, kemudian itu adalah merusak kemudian hubungan, ya, dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya itu adalah bukan fitnah, fakta, misalnya dia merekam seseorang lagi melakukan pencurian, lantas menyebarnya, itu menurut saya itu adalah penyebaran tersebut, ya kan, menyebarkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, itu orang yang menyebarkan itu tidak bisa dianggap bersalah, ya kan. Tetapi kalau misalnya dia membuat-buat, ya kan, membuat-buat itu, kemudian menyebarkan padahal sesuatu yang tidak ada, ya
Ya, Tapi kan masyarakat merasa akhirnya takut kalau melihat kasus Baik Nuril itu sendiri. Akhirnya yang berujung. Ini adalah persoalan lain. Karena itu kita ingin mengatakan keputusan dari pengadilan itulah menurut saya tidak tepat. Karena apa? Yang dia sebarkan itu oleh Nuril itu adalah fakta. Itu adalah benar, itu adalah dia di dalam rangka adalah mengamankan dirinya sendiri. Karena itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, kalau tidak, kita jangan mempersalahkan apa nama undang-undang ITE, ya kan? Undang-undang ITE tentu saja itu bahkan kita berharap lebih daya jangkaunya lebih jauh lagi. Karena apa? Sekarang ini orang tidak bisa membedakan lagi itu antara hoax dan tidak hoax, ya. Nah, karena itu tentu saja ITE itu adalah sangat penting. Jadi jangan masyarakat takut kalau tidak bersalah, ya kan? Tapi kalau misalnya dia tidak bersalah tetap dihukum, ini harus kita luruskan. Ya, ini dalam rangka itulah kita harus meluruskan sekarang ini. Jangan sampai kemudian dianggap ITE itu adalah sebagai momok. Itulah yang disebutkan tadi, barangkali ini upaya lebih lanjut, ya, upaya hukum lebih lanjut dengan melakukan PK. Ini ada kesalahan yang nyata, ya, terhadap keputusan tersebut, ya. Itulah merusak. Gara-gara keputusan ini adalah merusak itu, membuat citra terhadap undang-undang ITE itu menjadi jelek. Itu harus diingat itu adalah oleh para hakim Dari dan oleh Mahkamah Agung. Mas Aziz, kalau misalnya ini langkah-langkah hukum PK sudah akan segera dilakukan. Nah, jika misalnya PK itu sendiri harus berhenti atau ditolak misalnya, apa juga langkah-langkah yang akan dilakukan dari kuasa hukum itu sendiri? Kalau untuk itu kita tidak bisa pastikan apakah PK itu diterima atau ditolak. Itu tentu kita belum sampai sana karena itu tentu murni dari hakim, ya, dari hakim di peninjauan kembali. Tapi yang pasti Mas Wedi, kami sangat percaya bahwa yakin bahwa PK ini akan diterima karena itu ada kekeliruan yang sangat nyata. Kalau kita merujuk pada pasal 263 KUHP, itu jelas disebutkan di situ bahwa salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali itu selain adanya bukti baru atau keadaan baru itu adanya kesalahan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan. Nah, itu ada kita temukan dari putusan di tingkat kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu. Di situ kami temukan setelah kami baca secara seksama, itu kami temukan di situ ada kekeliruan yang nyata di dalam putusan itu. Kekeliruan yang nyatanya di situ Mahkamah Agung gagal memahami pertama terkait mengenai konstruksi fakta dari perkara Baik Nuril. Yang kedua, Mahkamah Agung gagal dalam memahami konstruksi hukum perkara yang menjerat Nuril. Gagal pemahamannya terhadap konstruksi fakta ini, di situ dalam pertimbangannya jelas disebutkan bahwa Nuril yang memiliki laptop di pertimbangan lanjutannya. Yang pertimbangan sebelumnya disebutkan bahwa Imam Mudawin yang memiliki laptop. Faktanya memang Imam Mudawin dan berita acara penyitaannya itu disita dari saksi Imam Mudawin. Tapi di pertimbangan selanjutnya di situ disebutkan di pertimbangan Mahkamah Agung bahwa yang punya laptop adalah Nuril, yang punya HP adalah Nuril, yang punya laptop adalah Nuril. Nah, kemudian di pertimbangan terkait mengenai konstruksi hukum, lagi-lagi di sini Mahkamah Agung gagal memahami konstruksi hukumnya, ya. Di sini yang gagal dipahami, di situ disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Ibu Nuril berupa 6 bulan dan denda 500 juta itu, ini untuk menjadi pelajaran kepada Ibu Nuril dan kepada masyarakat pada umumnya, supaya hati-hati dalam memanfaatkan teknologi informasi, kurang lebih seperti itu. Nah, gagal pemahamannya di situ. Nah, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh Ibu Nuril itu dalam bentuk perekaman. Ya, perekaman itu yang perlu menjadi catatan. Perekaman dalam Undang-Undang ITE itu tidak dijerat pidana, tidak ada tindak pidana merekam. Tidak ada dasar hukum apapun di Republik ini yang memidanakan orang yang merekam. Yang ada dalam Undang-Undang ITE itu yang dilarang itu menyadap. Itu pasal 31. Merekam dengan menyadap itu beda, menyadap itu lebih luas. Itu menggunakan teknologi khusus, teknologi surveillance yang hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga negara tertentu. Penegak hukum misalnya KPK, polisi, atau badan intelijen. Dan itu lebih luas. Yang dilakukan oleh klien kami itu hanya merekam. Dan merekam itu tidak ada tindak pidananya. Kalau merekam itu tindak pidana, tentu sangkaan dan dakwaannya adalah melakukan tindak pidana perekaman. Tapi bukan itu. Itu sebenarnya intinya. Tapi di pasal 27 di ayat 1 kan jelas bahwa ini menyebarluaskan data itu sendiri, di pasal itu sendiri. Oke.
dakwaannya itu pasal 7. Dakwaannya pasal 7 memang. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. 27 ayat 1 itu unsurnya itu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi, mentransmisi dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Nah, dari fakta persidangan itu Ibu Nuril tidak terbukti mendistribusi. Mendistribusi ini artinya mengirimkan informasi elektronik yang dilarang ke banyak perangkat elektronik. Mentransmisi ini artinya mengirimkan informasi yang dilarang itu ke satu perangkat elektronik. Membuat dapat diakses ini artinya itu perbuatan selain dua jenis perbuatan tadi. Kalau dua jenis perbuatan tadi itu aktif, kalau membuat dapat diakses ini pasif. Kenapa dia pasif? Karena dia tidak punya tujuan tertentu. Kalau mendistribusi dan mentransmisi ini punya tujuan tertentu. Distribusi misalnya tujuan tertentunya ke 3 perangkat, 4 perangkat, atau 5 perangkat. Transmisi ke satu perangkat tertentu. Contoh sederhananya membuat dapat diakses ini, Mas Wedi, itu ketika seseorang membuat history di aplikasi Instagram misalnya atau Facebook atau WA. Dia mengirimkan gambar yang dilarang oleh Undang-Undang ITE misalnya terkait perjudian, kesusilaan atau pencemaran nama baik atau video atau rekaman. Nah, dia sadar dengan mengirimkan rekaman atau gambar itu ke dalam story aplikasinya, media sosialnya, dia sadar akan kemungkinan bahwa siapapun yang menyimpan nomor kontaknya akan dapat mengakses gambar yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Itu yang dimaksud dengan membuat dapat diakses. Nah, 3 jenis perbuatan ini itu tidak dilakukan oleh Ibu Nuril. Jadi itu yang menjadi dasar konstruksi keyakinan hakim di tingkat pertama. Kenapa Ibu Nuril diputus bebas? Oke, kita tahan dulu Mas Aziz, Pak Taufik. Dan pemirsa, kita akan bahas lagi kelanjutan kasus dari Baik Nuril yang selama ini atau beberapa pekan ini menjadi sorotan. Jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi. Anda masih bersama kami di Aspirasi. Kejaksaan Agung menunda eksekusi terhadap mantan pegawai honor SMA Negeri 7 Mataram, Baik Nuril Maknun, terkait tindak kasus Undang-Undang ITE. Kuasa hukum Baik Nuril sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya menunggu salinan putusan Mahkamah Agung atas kasus Undang-Undang ITE yang menjerat kliennya. Hal ini dilakukan agar kliennya segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Mas Aziz, kalau bicara masalah peninjauan kembali, malah justru udah keluar nih salinan putusannya. Nah, tadi saya katakan bahwa jika misalnya PK ini ditolak kembali oleh Mahkamah Agung, sewajarnya kah minta perlindungan kepada Presiden? Ya, baik Mas Wedi. Kami pastikan lagi, kami yakin bahwa PK ini akan diterima melihat ini pertimbangan hukum yang sangat nyata keliru di situ. Saya kira bukan hanya orang hukum. Masyarakat awam pun jika membaca perkara Ibu Nuril ini secara seksama akan melihat bahwa betul-betul keliru itu putusan Mahkamah Agung itu. Itu satu. Jadi kami yakin akan diterima PK ini. Yang kedua, di luar upaya hukum ini, itu kami memang mendesak untuk adanya upaya pemberian amnesti ini di luar upaya hukum. Tapi ini tetap konstitusional. Ini berdasarkan undang-undang dan konstitusi bahkan, yaitu amnesti. Ini kami bersama koalisi di Jakarta itu sudah mendesak kepada Presiden untuk mengeluarkan amnesti. Bahkan itu ada semacam ini di internet, itu semacam ada petisi online. Itu baru 2 hari, itu sudah lebih dari 100.000 yang menandatangani petisi. Baru 2 hari, sudah 100.000 warga negara Indonesia, masyarakat di seluruh Indonesia yang menandatangani mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan amnesti. Nah, ini yang kami dorong di luar upaya hukum untuk supaya terhadap klien kami ini diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Jokowi. Tapi jika misalnya Pak Baik Nuril tadi dari kuasa hukumnya merasa bahwa jika misalnya memang peninjauan kembalinya ditolak, dari Komisi 3 atau Bapak sendiri merasa bahwa sebenarnya perlu nggak sih Presiden turun tangan untuk masalah hukum ini sendiri di kasus Baik Nuril? Kalau menurut saya, ini adalah sangat tergantung kepada pihak Baik Nuril sendiri, ya, sebagai korban, ya. Ini nggak bisa kita memberikan pandangan berdasarkan pemahaman kita, karena ada rasa harga diri seseorang, ya. Dia tidak merasa bersalah, ya kan?
Dan kami dari Komisi 3 juga memantau dengan seksama bagaimana hasil dan proses dan hasil dari PK ini. Tetapi secara umum kami di Komisi 3 ini adalah berempati kepada Baik Nuril, dan kami justru mendorong agar Baik Nuril terus melakukan upaya hukum karena itu adalah haknya. Karena itu saya personal dan kami dari Komisi 3 mendorong Nuril untuk melakukan upaya hukum berikutnya PK, dan kami akan mengamati secara seksama proses maupun keputusan dari PK ini. Kalau kita bicara ini tahun politik, luar biasa, bicara masalah keperpihakan ataupun turun tangan dari pemerintah yang notabene-nya Pak Presiden misalnya untuk kasus ini, apakah ini menjadi sangat dilematis bicara masalah ini tahun politik yang akhirnya dari berbagai pihak mengatakan bahwa sebenarnya ini hanya pencitraan saja oleh pemerintah. Pak Taufik menanggapinya? Tidak juga menurut saya. Karena ini kan ada dua pihak. Ya, kalau misalnya pihak Nuril tidak mengajukan, maka tidak ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Presiden. Jadi tidak berlaku kemudian upaya pencitraan. Tetapi kalau pihak Nuril itu adalah mengajukan, pihak Baik Nuril mengajukan permintaan kepada Presiden agar dia dibela dengan apa? Dengan amnesti atau dengan hal yang lainnya, salah juga kalau Presiden itu diam. Jadi menurut saya tidak terlalu relevan disebutkan bahwa di situ dalam rangka pencitraan. Ya. Yang kedua, yang harus ingat, di Komisi 3 itu banyak partai di sana. Ya. Ada partai yang koalisi pendukung pemerintah sekarang, ada koalisi yang beroposisi. Tapi semuanya memberikan dukungan yang sama kepada Baik Nuril. Ya, itulah yang harus kita beri. Jadi tidak ada hubungan dengan persoalan pencitraan. Ya. Tapi kalau dari Mas Aziz sendiri, ini kan kalau dari akhirnya putusan Mahkamah Agung, masuk lagi bahwa akhirnya bisa diterima kasus dari jaksa itu sendiri bahwa masuk ini penyebaran data yang tidak tanpa sepengetahuan oleh pihak kepala sekolah itu sendiri. Seberapa yakin bahwa ini juga masih bisa diterima peninjauan kembalinya? Iya, jadi kami sampaikan lagi, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, bahwa dari konstruksi fakta itu, klien kami tidak terbukti melakukan distribusi, menyebarkan ke banyak perangkat, transmisi, menyebarkan ke satu perangkat elektronik, atau membuat dapat diakses semua perbuatan lain di luar dua jenis perbuatan tadi. Yang terbukti dilakukan oleh klien kami, oleh Ibu Nuril, itu hanya memberikan HP, handphone yang berisi rekaman tersebut. Memberikan handphone itu perbuatan konvensional. Undang-Undang ITE, baik yang 11 2008 maupun perubahannya, Undang-Undang 19 2016, itu tidak menjerat perbuatan konvensional. Yang dijerat adalah perbuatan yang memanfaatkan teknologi informasi secara atau dalam lapangan transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini terjadi kalau ada dua atau lebih perangkat elektronik yang dihubungkan secara aktif, entah menggunakan Bluetooth atau jaringan internet, atau menggunakan kabel data misalnya dari komputer ke laptop atau ke media penyimpanan lain. Pertanyaannya, bisa nggak menggunakan satu perangkat elektronik? Bisa, sepanjang dia terhubung secara aktif dengan jaringan nirkabel, yaitu Wi-Fi mungkin atau data internet. Nah, yang dilakukan oleh Ibu Nuril itu hanya memberikan HP, tidak ada transaksi elektronik di situ. Yang menghubungkan kabel data dengan laptop itu adalah saksi Imam Mudawin. Klien kami hanya memberikan, tidak mungkin dia yang menghubungkan ke laptop, itu laptop bukan milik dia, itu milik atasannya, Imam Mudawin itu. Jadi tidak mungkin selancang itu sekelas tenaga honorer, dia yang menghubungkan HP-nya lalu dia yang menaruh di folder mana ke laptop atasannya, tidak mungkin seperti itu. Intinya seperti itu. Dan sederhananya, kalau perbuatan konvensional itu seperti ini, Mas Wedi. Misalnya sekarang saya menunjukkan di handphone itu gambar, rekaman atau video asusila misalnya. Saya tunjukkan ke Bang Taufik, ke Mas Wedi, saya tunjukkan di sini. Itu tidak bisa saya dijerat oleh Undang-Undang ITE walaupun yang saya pakai itu adalah ini adalah media elektronik, adalah handphone. Kenapa? Karena itu perbuatan konvensional. Tidak ada transaksi elektronik di situ. Saya menunjukkan video itu. Saya dijeratnya pakai apa? Pakai pasal 281 KUHP. Karena melakukan, menunjukkan perbuatan cabul di depan umum. Itu tidak bisa dijerat Undang-Undang ITE karena itu termasuk perbuatan konvensional. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Nuril.
dia terbukti menyerahkan HP tapi tidak mentransmisi secara elektronik atau mendistribusi secara elektronik. Tapi kalau jika misalnya akhirnya hakim melihatnya bahwa ini data ini memang bisa tersebar luas, terlepas dari misalnya bukan Ibu Nuril itu sendiri, dari imam itu sendiri, dari laptop. Nah, apakah menjadi satu pertimbangan hakim bahwa ini sebenarnya data ini sudah tersebar ke masyarakat umum? Iya, kalau itu tidak ada urusan. Jadi itulah yang kami sebut sebagai pemahaman konvensional dari Hakim Agung. Ini undang-undangnya bukan undang-undang konvensional, buktinya juga bukan bukti konvensional. Undang-undang ITE itu dalam pasal 5 dan pasal 6, itu buktinya bukti elektronik. Beda dengan bukti-bukti pembunuhan, pencurian, itu beda. Nah, Mahkamah Agung selama ini itu terbiasa dari tahun 47, 46, sejak Mahkamah Agung itu ada, itu menangani perkara-perkara konvensional yang buktinya bisa dilihat, bisa diraba. Nah, ini elektronik ini, itu buktinya elektronik. Itu pembuktiannya, itu tidak boleh konvensional. Sehingga ini saya sampaikan, mumpung ada Bang Taufik, ini perlu saya kira ke depan itu mungkin pada saat nanti Komisi 3 Bang Taufik itu dengar pendapat dengan Mahkamah Agung, perlu dikasih masukan bahwa Undang-Undang ITE ini itu tidak sesederhana itu cara memahaminya. Orang itu penyidik PPNS di Kementerian Kominfo itu di Direktorat Penyidikan dan Penindakan itu rata-rata kuliahnya sertifikasinya di Eropa. Di Eropa hanya untuk memahami tentang cyber law, cybercrime, dan cyber forensik. Jadi ini pengetahuan khusus. Nah, nggak bisa dengan pandangan konvensional Mahkamah Agung yang tidak ada pelatihan khusus tentang ITE ini, lalu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang memang butuh pembuktian khusus seperti ini, dia pakai pendekatan konvensional, ya perkaranya akan jadi seperti ini. Nah, sehingga harapannya nanti Komisi 3 DPR dapat mendorong Mahkamah Agung membuat kamar tersendiri, sebagaimana ada kamar tipikor, kamar hubungan industrial, membuat kamar tersendiri nanti khusus hakim-hakim yang memang mendapat pelatihan khusus di bidang cyber forensik, cyber law, dan cyber crime. Jadi sehingga nanti matching gitu dengan pemahamannya, sehingga ya tidak ada lagi misleading penyesatan yang seperti ini gara-gara dia gagal memahami konstruksi hukum secara utuh, akhirnya terjadi terjadi akrobatik di situ. Faktanya berubah, fakta menjadi baru. Yang di fakta tingkat pertama itu yang punya laptop adalah ini adalah saksi Imam Mudawin, tapi di tingkat kasasi disebut Nuril. Kemudian yang menjadi dakwaannya adalah 27 ayat 1, tapi oleh Mahkamah Agung yang dianggap dilarang itu adalah merekam. Ini kan gagal pemahaman, ini menyesatkan ini. Nah, sehingga supaya tidak ada yang seperti itu, perlu ada penghususan nanti itu hakim-hakim yang memang punya kapasitas di bidang hukum ITE. Oke, dari kuasa hukumnya kan meminta ada Komisi 3, Pak, bersikap. Nah, apa? Dari Komisi 3 sendiri, kalau dari kuasa hukumnya ada kamar-kamar sendiri untuk bisa mencari fakta bahwa hakim tidak akrobatik dalam mengambil keputusan. Nanti ketika kita membahas undang-undang jabatan hakim, ya, kita akan mempertimbangkan semua hal ini. Bagaimana tentang kamar yang berkaitan dengan cybercrime dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah masukan yang baik kepada Komisi. Jadi di RUU nanti jabatan hakim itu sendiri? Ya, dalam itulah kita akan melihat nanti apakah baik, sudah tepat atau tidak kita memasukkan itu. Okay. Ya. Nah, itulah. Jadi ini masukan yang baik. Ya, kita jeda dulu Pak Taufik dan Mas Aziz, jangan kemana-mana. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan ini, jangan kemana-mana, masih di Aspirasi. Anda masih bersama kami di program Aspirasi. Mas Aziz, kalau tadi kita bicara masalah baik Nurilnya. Nah, kita bicara masalah dari kepala sekolah sendiri. Nah, sekarang kan dari kepolisian dari Polda NTB kan sedang memeriksa penyidikan dengan ini. Sebenarnya apa tuntutan untuk bisa dijatuhkan kepada kepala sekolah itu sendiri? Ya, laporan sudah dibuat langsung oleh korban, dalam hal ini Bu Nuril, itu sudah dibuat didampingi oleh rekan-rekan kami kuasa hukum. Itu pasal yang dilaporkan itu pasal 294 ayat 1 kedua KUHP. Ini terkait mengenai pelecehan di tempat kerja oleh atasan. Jadi artinya tuntutannya apa dari Ibu Nuril kepada kepala sekolah itu sendiri? Kalau tuntutan ini kan laporannya laporan pidana. Jadi kalau tuntutan Ibu Nuril ya tentu tidak ada, karena ini perkaranya perkara pidana, hukum publik, maka diambil alih oleh negara, dalam hal ini polisi, jaksa, dan pengadilan nanti yang akan menjadi penuntutnya. Ibu Nuril hanya melakukan
kewajibannya dia saja sebagai warga negara melaporkan. Setelah itu diproses sama penegak hukum. Penegak hukum lah yang lebih tahu nanti menuntutnya berapa, yang punya kebijakan. Artinya diberikan kewenangan kepada penegak hukum? Iya, karena sudah dilaporkan. Nah, Pak Taufik, bicara masalah ini keseluruhan kasus hukum ini, apa yang menjadi masukan di hukum Indonesia yang kadangkala kita melihat banyak carut marut. Di sisi lain juga Ibu Nuril yang kadangkala menjadi sebagai akhirnya masuk dalam terpidana dan akhirnya harus dijatuhi hukuman itu sendiri. Ini menurut saya sebuah PR bagi para penegak hukum di Indonesia. Ketika kemudian undang-undang terus kita sahkan, undang-undang tersebut adalah sebagai respon terhadap perkembangan keadaan, ya, dengan munculnya adalah kejahatan-kejahatan model baru. Tetapi para penegak hukum itu tidak siap menghadapi persoalan tersebut. Jadi masih saja dia ini adalah mengacu kepada norma-norma yang itulah tidak relevan dengan kejahatan model baru tersebut. Misalnya adalah berkaitan dengan kejahatan di dunia cybercrime ini, misalnya dengan ITE ini. Ini adalah harus menghadirkan penyidik yang khusus berkaitan dengan cybercrime, yang khusus berkaitan dengan ITE. Kalau tidak, maka dia ini adalah menangani kasus ITE, tetapi cara berpikirnya adalah pidana biasa, pidana umum. Akhirnya adalah tunggang langgang sana sini, akhirnya orang tidak mendapatkan keadilan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut. Karena itu saya menyerukan itu adalah kepada para penyidik, kepada jaksa, ya, kepada JPU, ya, kepada penyidik, agar mereka itulah melengkapi dengan para penyidik yang memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus ITE. Jaksa juga demikian, hakim juga demikian, saya berharap. Seperti itu. Dari Mas Aziz, apa langkah-langkah terakhir setelah salinan PK itu diterima? Peninjauan kembali. Harapannya? Ya harapannya nanti Majelis Hakim Agung di tingkat peninjauan kembali itu bisa membatalkan putusan di tingkat kasasi ini dengan alasan bahwa terdapat kekeliruan yang nyata atau kesalahan yang nyata di dalam putusan tersebut. Oke, terima kasih Mas Aziz, Pak Taufik Kulhadi. Terima kasih. Dan kasus dari Baik Nuril Makmun menjadi salah satu pembelajaran untuk mengkaji kasus hukum perlu adanya pertimbangan aspek keadilan dan hak asasi manusia. Semoga kedepannya tidak ada lagi Nuril serupa. Saya Meni Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode aspirasi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.